Hai, selamat pagi. Apakah Anda pernah dengar komen? Jangan marah-marah mulu, ntar tekanan darahnya naik loh. Apakah ada hubungannya? Sebenarnya ada sih, tetapi tekanan darah tinggilah yang dapat mempengaruhi suasana hati dan itu menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah marah atau emosi. Pernah kan ketemu orang seperti itu? Ketika tekanan darah tinggi, tubuh berada dalam keadaan stres fisik. Itu dapat memicu respon emosional yang lebih kuat. Selain itu, kondisi hipertensi ini bisa menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan perasaan tidak nyaman yang juga dapat membuat seseorang lebih mudah marah. Namun, marah-marah juga tidak selalu disebabkan oleh hipertensi. Stres, masalah emosional, atau kondisi kesehatan lain juga dapat mempengaruhi emosi seseorang. Yuk, kita simak penjelasannya. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan utama di seluruh dunia yang berdampak pada jutaan orang. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas batas normal yang seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup, genetika, masalah emosional, dan kondisi kesehatan lain. Sementara faktor fisik seperti pola makan dan kurangnya aktivitas fisik memiliki peran penting dalam menyebabkan hipertensi. Juga faktor emosional dan kondisi kesehatan yang mendasari. Hal ini tidak boleh diabaikan ya. Berapa tekanan darah normal bagi wanita berusia 50-an tahun? Ya, umumnya berkisar di sekitar 120/80 mm Hg. Namun nilai ini bisa bervariasi. Secara umum, kategori tekanan darah adalah sebagai berikut. Normal itu di bawah 120-80 mmHg. Prehipertensi tahap 1, prehipertensi 120-139/80-89 mmHg, 40-150/90/99. Hipertensi tahap 2, 160/110 mmHg atau lebih tinggi. Mengatasi hipertensi yang terkait dengan faktor-faktor tersebut memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah 3 cara efektif yang dapat diambil untuk mengatasi tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh masalah emosional dan kondisi kesehatan. 1. Mengelola stres dengan teknik relaksasi dan mindfulness. Stres merupakan salah satu penyebab utama peningkatan tekanan darah. Ketika seseorang berada dalam kondisi stres, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Akibatnya, tekanan darah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi dan mindfulness yang telah terbukti membantu menurunkan kadar hormon stres dan tekanan darah. Salah satu teknik yang efektif adalah meditasi mindfulness. Meditasi ini melibatkan fokus pada pernafasan dan menyadari pikiran yang muncul tanpa terlibat secara emosional. Studi menunjukkan bahwa meditasi mindfulness dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menenangkan sistem saraf dan mengurangi respon tubuh terhadap stres. Latihan ini bisa dimulai dengan duduk tenang selama 10-15 menit setiap hari. Fokus pada nafas, dan melepaskan pikiran negatif. Cobain deh. Selain meditasi, yoga juga merupakan latihan yang bermanfaat karena menggabungkan teknik pernafasan, peregangan, dan meditasi untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Saat ini sudah banyak ya artis-artis yang terjun mengikuti yoga, juga melatih yoga. Selain itu, latihan pernafasan atau deep breathing juga bisa membantu. Latihan ini melibatkan menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, menahan nafas selama beberapa detik, dan mengeluarkannya perlahan melalui mulut.
Proses ini membantu merelaksasi otot dan menurunkan detak jantung. Dengan melakukan latihan pernafasan dalam secara rutin, tubuh akan lebih siap menghadapi situasi stres tanpa menyebabkan lonjakan tekanan darah yang signifikan. 2. Pentingnya pola makan yang sehat untuk menurunkan tekanan darah. Pola makan memainkan peran penting dalam mengendalikan tekanan darah. Makanan tertentu dapat memperburuk hipertensi, sementara yang lain dapat membantu menurunkannya. Mengadopsi diet sehat seperti diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, dapat sangat bermanfaat. Diet DASH menekankan konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, produk susu rendah lemak, ikan, dan daging tanpa lemak, serta mengurangi konsumsi garam, lemak jenuh, dan gula. Garam adalah salah satu musuh utama bagi penderita hipertensi, karena natrium dalam garam dapat menyebabkan tubuh menahan cairan yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, disarankan untuk membatasi asupan natrium tidak lebih dari 1.500 mg per hari, mengurangi makanan olahan dan fast food yang biasanya tinggi kandungan garam. Sebagai gantinya, dapat mencoba menggunakan rempah-rempah dan bumbu-bumbu alami untuk menambah cita rasa makanan tanpa harus menambahkan garam. Selain itu, makanan kaya kalium seperti pisang, bayam, dan kentang dapat membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh dan mengurangi tekanan darah. Mengkonsumsi ikan berlemak seperti salmon yang kaya akan asam lemak omega 3 juga bermanfaat untuk kesehatan jantung. Pola makan sehat tidak hanya berkontribusi pada kesehatan fisik, tetapi juga membantu menjaga stabilitas emosi karena makanan bergizi dapat meningkatkan kadar energi dan mood. 3. Berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kondisi fisik dan emosional. Olahraga teratur adalah kunci penting dalam mengelola tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat jantung. Latihan aerobik seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau berenang sangat efektif untuk penderita hipertensi. Aktivitas ini membantu menjaga berat badan ideal yang juga penting untuk mengurangi tekanan pada jantung. Olahraga tidak hanya berdampak positif pada kondisi fisik, tetapi juga emosional. Ketika seseorang berolahraga, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati dan bertindak sebagai penghilang stres alami. Ini penting untuk mengatasi masalah emosional yang seringkali menjadi pemicu lonjakan tekanan darah. Dengan melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu, jadi sekitar 30 menit per hari, seseorang dapat menjaga tekanan darah tetap terkendali sambil menikmati manfaat lain seperti peningkatan energi dan kualitas tidur. 4. Konseling dan terapi untuk mengatasi masalah emosional. Bagi mereka yang tekanan darah tingginya dipicu oleh masalah emosional, seperti kecemasan atau depresi, terapi atau konseling mungkin diperlukan. Terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku, CBT, telah terbukti efektif dalam mengatasi gangguan emosional dan mengurangi stres. Terapi ini membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang dapat memicu stres dan meningkatkan tekanan darah. Mengikuti sesi konseling dengan seorang profesional memungkinkan seseorang untuk membicarakan permasalahan emosional yang mungkin tersembunyi dan belum terselesaikan. Memahami sumber stres atau kecemasan dapat membantu seseorang untuk mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Selain itu, konseling juga dapat memberikan panduan dalam mengelola kemarahan atau perasaan emosional lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Mengikuti konseling atau terapi bisa sangat membantu wanita usia 50-an dalam menghadapi perubahan emosional yang mungkin muncul di fase ini. Dengan bantuan seorang profesional, individu bisa mendapatkan wawasan baru tentang perasaan mereka, menemukan
cara untuk mengelola stres dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Tips untuk memulai konseling atau terapi. 1. Pilih jenis terapi yang tepat. Ada berbagai jenis terapi seperti terapi kognitif perilaku CBT yang tadi ya, terapi berbasis mindfulness, atau terapi seni. Pilih jenis terapi yang sesuai dengan kebutuhan emosional dan preferensi pribadi. 2. Pilih terapis yang cocok. Pilih terapis yang membuat Anda merasa nyaman dan bisa dipercaya. Konseling akan lebih efektif jika ada rasa aman dalam berbagi cerita. 3. Lakukan secara konsisten. Untuk hasil yang lebih optimal, lakukan terapi secara konsisten. Pertemuan rutin akan membantu mempertahankan kemajuan dan membangun keterampilan mengelola emosional yang lebih kuat. 4. Terbuka dengan orang terdekat. Jika memungkinkan, bicarakan juga tentang pengalaman terapi dengan keluarga atau teman dekat yang mendukung. Dukungan mereka bisa memperkuat proses pemulihan emosi. 5. Gunakan terapi online bila perlu. Saat ini banyak platform terapi online yang menawarkan fleksibilitas untuk mendapatkan dukungan mental tanpa harus datang ke tempat praktek. Ini bisa jadi pilihan jika akses ke terapi sulit atau waktu Anda terbatas. Terapi atau konseling tidak hanya membantu mengatasi masalah emosional, tetapi juga meningkatkan kesadaran diri, sehingga setiap individu bisa merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup dan menikmati masa-masa di usia 50-an dengan lebih tenang dan bahagia. 5. Mengatur kualitas tidur untuk kesehatan jantung yang optimal. Kualitas tidur yang buruk atau kurang tidur dapat meningkatkan resiko hipertensi dan memperburuk kondisi yang sudah ada. Tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki dirinya sendiri dan memulihkan energi. Kurangnya tidur dapat mengganggu fungsi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Oleh karena itu, menjaga pola tidur yang sehat sangat penting dalam mengelola tekanan darah. Disarankan untuk tidur selama 7-9 jam setiap malam dan menjaga rutinitas tidur yang konsisten. Ingat ya, rutinitas tidur yang konsisten. Hal ini berarti tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan pada akhir pekan. Menghindari konsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman seperti gelap, sejuk, dan tenang. Itu dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Kalau dari saya sendiri, aktivitas sebelum tidur pun sangat mempengaruhi kualitas tidur. Jadi sebelum kita tidur, kita mungkin boleh rileks dulu sejenak sebelum naik ke atas tempat tidur. 6. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Rokok dan alkohol dapat mempengaruhi tekanan darah secara negatif. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, berhenti merokok adalah salah satu langkah terbaik yang dapat diambil untuk mengurangi risiko komplikasi hipertensi. 7. Penggunaan obat-obatan untuk mengendalikan tekanan darah. Jika perubahan gaya hidup tidak cukup untuk mengendalikan tekanan darah, dokter mungkin akan meresepkan obat anti-hipertensi. Beberapa jenis obat yang sering digunakan termasuk diuretik. Diuretik adalah obat untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Beta blocker, ACE inhibitor, dan calcium channel blocker. Penting untuk mengikuti anjuran dokter dan meminum obat sesuai resep. 8. Meningkatkan dukungan sosial dan menjaga hubungan yang sehat. Ya, kembali lagi ya, memiliki hubungan sosial yang kuat dan dukungan dari keluarga serta teman-teman dekat adalah kunci kebahagiaan, terutama bagi wanita usia 50-an. Menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa orang dengan jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah
dan lebih sedikit mengalami gangguan kesehatan terkait stres. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat, berbagi cerita, atau sekedar mendengarkan dapat memberi rasa nyaman dan perasaan diterima. Cobalah untuk menjadwalkan waktu khusus seperti makan siang bersama teman-teman atau waktu berkualitas bersama keluarga agar hubungan tetap hangat dan dekat. Berbagi pengalaman dan saling mendukung dapat meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan rasa tenang menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, itulah 8 hal penting yang harus dilakukan agar wanita 50-an tidak darting alias darah tinggi dan marah melulu. Apabila ada pertanyaan atau usulan atau bahkan bantahan, silahkan komen ya. Sharing is caring. Sampai jumpa.